Populasi di Asia akan dibanjiri warga lanjut usia dalam beberapa tahun mendatang. Ini menjadi tantangan besar karena sebagian besar warga lansia tidak memiliki dana mandiri yang cukup untuk kebutuhannya. Laporan ADB, Asian Development Bank, menunjukkan banyak generasi sandwich di kawasan Asia yang membiayai kehidupan penduduk lansia. Lantas, bagaimana cara mempersiapkan keuangan saat tua agar jauh dari sengsara? Kita akan bahas lengkapnya dalam Lansia di RI dan Asia, hidup andalkan transferan anak. Ya, laporan terbaru dari Asian Development Bank, ADB, bertajuk Aging Well in Asia, dirilis pada Mei 2024, menyebutkan bahwa para warga lansia di Asia hidup dengan mengandalkan transferan uang dari keluarga, terutama dari sang anak. Hal ini dianggap sebagai bagian dari kebudayaan karena saat kecil sang anak dibiayai orang tua dan oleh karenanya saat mereka beranjak dewasa mereka berganti peran dengan orang tuanya. Sebagian kecil biaya berasal dari gaji dan penerimaan usaha serta pensiun. Kalau kita lihat dari data berikut, jumlah lansia yang menerima bantuan dari anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang terbesar ini ada di China dan juga Vietnam, yakni sebesar 83%. Kemudian di posisi ketiga ini ada dari Laos, ini sebesar 71,8%. Kemudian Korea Selatan 64%, Kamboja 61,5%, dan terakhir ada Indonesia yang di posisi 6 besar yakni 50%. Angka transfer uang dari keluarga dan juga anak cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia di banyak negara yang mungkin merupakan kompensasi atas hilangnya pendapatan lain setelah pensiun. Tradisi yang bisa disebut sebagai timbal balik ketika produktif, maka orang tua membiayai anak dan saat lansia yang terjadi adalah sebaliknya, yakni anak membiayai orang tua. Lantas, bagaimana dengan lansia yang masih bekerja demi uang? Kita akan cek di slide berikutnya. Ya, di beberapa negara, sebagian besar lansia bekerja demi uang. Antara lain ada di Bangladesh, yakni sebesar 62%. Kemudian Indonesia juga sebagian besar lansia masih bekerja demi uang, ada 50%. Kemudian terakhir ada India, 34%. Bagian dari orang lanjut usia yang bekerja ini menurun seiring bertambahnya usia, namun tetap tinggi hingga usia 70-an dan juga 80-an di banyak negara. Di seluruh negara, lansia yang bekerja cenderung tidak mendapatkan dana pensiun iuran. Meskipun banyak perekonomian di kawasan ini yang tidak memberikan sanksi kepada pensiunan yang bekerja, rancangan pensiun harus mempertimbangkan pengaruh pensiun terhadap insentif kerja. Di negara-negara dengan cakupan pensiun iuran yang tinggi, partisipasi penduduk usia lanjut dalam angkatan kerja umumnya lebih rendah. Kesiapan dana pensiun pun menjadi penting dalam menghadapi persoalan agar tidak hidup dari transfer uang keluarga dan juga anak atau terus bekerja hingga lanjut usia. Lantas, bagaimana besaran dana pensiun di negara Asia? Kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, cakupan pensiun bagi penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk pedesaan. Dana pensiun juga lebih tinggi bagi sektor formal dibandingkan dengan sektor informal. Dari kedua jenis dana pensiun, yakni pensiun sosial atau bantuan tunai non-iuran untuk lansia, lebih banyak tersedia daripada dana pensiun iuran. Pensiun sosial diberikan kepada 86% lansia di Thailand dan juga 58% di China, kemudian 44% di Filipina dan 40% di Korea dan juga 28% di Vietnam. Pensiun iuran di kawasan ini sebagian besar ini hanya diberikan kepada mantan karyawan perusahaan-perusahaan besar dan juga lembaga pemerintahan. Adapun jumlah penduduk lansia yang tidak menerima iuran maupun pensiun sosial rata-rata sangat tinggi, yakni 90% di Indonesia, kemudian 85% di Malaysia, lalu 71% di India, dan yang terakhir 66% di Bangladesh. Oleh karena itu, dalam laporan Asian Development Bank menyarankan agar pemerintah di negara masing-masing menyiapkan kebijakan atas persoalan ini. Di antaranya dengan menyediakan sistem pensiun yang adil dan layak, serta memberikan edukasi kepada anak muda untuk menyiapkan diri agar tidak kekurangan biaya saat lansia. Ya pemirsa, persiapan dana pensiun adalah hal yang amat penting apabila Anda tidak menginginkan anak dan generasi selanjutnya ataupun menjadi generasi sandwich yang akan menanggung beban finansial yang cukup berat di masa depan. Apalagi untuk merdeka secara finansial di tengah gempuran inflasi. Oleh karena itu, apabila Anda berniat memutus rantai generasi sandwich, siapkanlah dana pensiun sedini mungkin.